Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Yulieta Anggraini. Saya akan mempresentasikan hasil resum saya. Big Data untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Definisi industri 4.0 menurut Kohler dan Weiss 2016 adalah suatu pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan menyediakan proses sinkronisasi secara real-time dan menyesuaikan produksi. Sedangkan menurut Trevely et al. 2016 adalah konsep umum yang memungkinkan manufaktur melibatkan unsur-unsur kecerdasan teknis menggunakan teknologi canggih seperti IoT, cloud, dan big data. Tujuan industri 4.0 sebagai berikut. 1. Mempersingkat waktu ke market. 2. Meningkatkan flexibility. Yang ketiga, meningkatkan efisien. Revolusi industri dari masa ke masa. Industri 1.0 pada masa 1800. Memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan mesin uap. Yang kedua, industri 2.0 pada masa 1900. Memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Yang ketiga, industri 3.0 pada masa 1970. Penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom. Yang terakhir, industri 4.0 pada masa sekarang berdasarkan Cyber Physical dan System. Cyber Physical System merupakan sebuah sistem kolaborasi antara elemen-elemen komputasi yang mengendalikan entitas fisik. CPS adalah sebuah sistem fisik yang operasinya dimonitor, dikoordinasikan, dikontrol, dan diintegrasikan oleh inti komputasi dan komunikasi. Operasi-operasi tersebut memungkinkan kita untuk menambah kemampuan sistem fisik dengan menggabungkan komputasi dan komunikasi dengan proses fisik. Industri 4.0 terdapat 6 prinsip, yaitu interoperability, kemampuan cyber physical system, yaitu operasional kantor, stasiun perakitan, dan produk. Manusia dan smart factory terhubung dan berkomunikasi status sama lain melalui Internet of Things dan Internet of Service. Yang kedua, decentralization, kemampuan cyber physical system di dalam smart factory untuk membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, service orientation, menawarkan layanan cyber physical system, manusia dan smart factory melalui Internet of Service. Yang keempat, virtualization, virtual smart factory yang dikembangkan dengan menghubungkan data sensor dari alat monitor proses dengan model simulasi. Yang kelima, real-time compatibility, kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan memberikan rekomendasi dengan segera. Yang keenam, modularity, adaptasi yang fleksibel dari smart factory jika adanya kebutuhan baru yang harus mengubah sistem secara modular. Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah skala, keragaman, dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik algoritma, dan analisis untuk mengelola, mengekstrak, menilai, dan mengetahui apa yang tersembunyi. Contoh penggunaan Big Data adalah Spotify, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Big Data merupakan kumpulan dari 3 komponen, yaitu transaction, interaction, dan observation, yang berkembang varietasinya dan juga ukurannya, yang dulunya ERP, kemudian menjadi CRM, lalu memulai web, kemudian berubah layer menjadi Big Data. Big Data dalam Trivis meliputi compactability, memiliki beragam diantaranya sebagai berikut: related data, text data, semi-structured data, graph data, streaming data, yang dapat di-scan sekali saja, proses harus real time.
Yang kedua, volume debt. Volume debt 4 kali meningkat dari 2009 sampai 2020, yang awalnya 0,8 zettabyte menjadi 35 zettabyte. Meningkat secara eksponensial. Aplikasi yang menyumbang big data paling besar yaitu Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang tiga, speed atau kecepatan. Data yang hasilkan secara cepat, maka dibutuhkan proses yang cepat juga. Real time atau fast data. Kemajuan dan inovasi tidak terhalang oleh kemampuan untuk mengumpulkan data, namun inovasi ditentukan dengan kemampuan untuk mengelola, menganalisa, merangkum, memvisualisasikan, dan menemukan pengetahuan dari data yang dikumpulkan secara cepat, tepat, dan secara cepat fleksibilitasnya. Beberapa penelitian membuat 4Vs, yaitu yang pertama volume atau data in rest, yang kedua velocity atau data in motion, yang ketiga variability, data in many forms, yang terakhir atau yang keempat variety atau data in DOP. Manfaat big data. ULTP atau disebut dengan online traction processing atau DBMS atau operational database. Yang kedua, OLEDP atau online analysis processing atau data warehousing. Yang ketiga, RTAP, real time analysis processing atau big data arsitektur dan teknologi. Mengapa big data begitu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang menggunakan data untuk mendorong bisnis mereka dan bekerja lebih baik daripada perusahaan yang baik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Perusahaan dari semua industri menggunakan big data analisis untuk meningkatkan pendapatan, penurunan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Membangun sistem big data analisis. Dengan membangun sebuah sistem dibutuhkan sejumlah tahap seperti waktu. Yang pertama, arsitektur. Yang kedua, hardware seperti master atau secondary, sleeves, network, aplikasi server. Yang ketiga, software seperti Linux, JVM, monitoring, header, dan analistik. Yang keempat, proses meliputi beberapa fase seperti fase desain, fase implementasi, fase pengujian, fase produksi, dan fase analisis data. Fungsi big data. Yang pertama, data loading. Sebuah perangkat lunak yang dikembangkan untuk membuat berbagai jenis data dan sumbernya. Yang kedua, data parsing, mengubah format data engineering. Yang ketiga, data analistik. Untuk meningkatkan data dengan baik, mampu melakukan berulang kali. Yang keempat, data visualization. Hasil pemrosesan big data engineering harus mampu memvisualisasikan sehingga mudah untuk dianalisis. Yang kelima, scheduling. Setiap tahap pemrosesan harus dijadwalkan, dikelola dengan mudah. Yang keenam, data synchronization, monitoring AV, manajemen UI, dan instruksi interaction. Cloud computing. IT research product service atau computer, store, dan database. Cloud leverage economy of scale of community hardware seperti graphic distributed data center. Yang ketiga, offshoring from Microsoft atau Amazon atau Google. Manfaat cloud computing yaitu yang pertama, cost and management, biaya lebih murah. Yang kedua, reduce time to develop atau waktunya yang sangat-sangat singkat. Yang ketiga, scaling, skalanya yang cukup besar. Yang keempat, reliability-nya sudah tidak dilakukan lagi. Dan yang terakhir atau yang kelima, sustainability. Tipe cloud computing. Yang pertama, public cloud, private cloud, hybrid cloud merupakan gabungan antara private
dan public cloud. Yang terakhir, community cloud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.